Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ahmad Robi Faroid dengan NIM 2424 Aku dari program studi Informatika Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin tentang potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional nih teman-teman. Nah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian, pembahasan yang pertama adalah terkait kenapa sih kok bahasa Indonesia itu berpotensi buat menjadi bahasa internasional. Jadi, bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi yang digunakan di Indonesia, teman-teman. Sudah digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk sampai saat ini. Nah, hal ini menjadikan bahasa Indonesia itu menjadi salah satu bahasa dengan pengguna terbesar di dunia tuh. Jadi kan sekarang tuh bahasa internasional tuh bahasa Inggris, karena penggunanya itu sangat banyak sekali. Nah, bahasa Indonesia itu sudah tidak kalah banyak, teman-teman. Nah, kemudian bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah bahasa pemersatu, teman-teman, seperti yang disebutkan pada saat Sumpah Pemuda, bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Itu terbukti, teman-teman, karena di Indonesia sendiri yang terdiri dari beribu-ribu pulau, berbagai macam suku dan keberagaman, bahasa Indonesia itu mampu untuk menyatukan itu semua, sehingga potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional itu sangat terbuka sekali, teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa kok bahasa Indonesia itu berpotensi untuk menjadi bahasa internasional? Apa sih alasannya gitu? Yang pertama, seperti yang udah aku jelasin tadi, jumlah penuturnya itu sangat besar, teman-teman. Jadi di Indonesia sendiri itu sudah mencapai 270 juta penduduk dan semuanya itu berbahasa Indonesia, karena emang bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional di Indonesia, seperti itu. Apakah hanya orang Indonesia yang memakai? Enggak ya, seperti di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan beberapa komunitas diaspora Indonesia di seluruh dunia itu menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman, sehingga peluang atau potensi untuk menjadi bahasa internasional itu sangat terbuka sekali. Nah, itu yang pertama, penuturnya sangat besar. Nah, yang kedua adalah adanya pengaruh ekonomi yang semakin besar. Kita tahu Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan ekonomi di Asia Tenggara yang terbesar, teman-teman, dan diproyeksikan menjadi salah satu ekonomi terbesar di masa depan, seperti itu. Nah, hal ini meningkatkan daya tarik bahasa Indonesia di kalangan pembisnis internasional. Kok bisa? Nah, Indonesia itu kan merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia tuh saat ini, dan diproyeksikan akan terus meningkat. Nah, dalam hal ini bahasa Indonesia itu akan banyak dipergunakan dalam aktivitas bisnis seperti perdagangan internasional dan lain sebagainya, sehingga potensi untuk menjadi bahasa internasional melalui jalur bisnis internasional itu sangat luas sekali, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Nah, berikutnya adalah karena adanya budaya populer yang mendunia. Nah, di Indonesia sendiri itu kita tahu Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya yang sangat beragam, mulai dari budaya suku A, budaya suku B, dan lain-lain yang sangat menarik untuk dibahas, teman-teman. Mulai dari musik, film, kuliner, dan budaya di Indonesia itu seperti batik, rendang, dan lain-lain itu sangat dikenal secara global, yang mana budaya-budaya itu dapat mendorong minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Karena mau tidak mau, jika mereka ingin mempelajari budaya-budaya yang berasal dari Indonesia, yang mana budaya-budaya itu telah dikenal secara luas, mereka tuh juga harus mempelajari bahasa dari negara itu sendiri, teman-teman. Nah, berikutnya adalah adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, saat ini pemerintah Indonesia terus mendorong pengajaran bahasa Indonesia, baik di tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, melalui program BIPA contohnya, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing di berbagai negara, teman-teman, sehingga sangat besar peluang untuk bisa menjangkau
jangkauan yang lebih luas lagi bahasa Indonesia itu. Kemudian yang kelima itu adalah media digital dan teknologi. Nah, seperti yang kita tahu saat ini era digital sangat pesat, sehingga adanya teknologi itu sangat berpengaruh terutama dalam penyebaran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Karena dengan meningkatnya pengguna media sosial dan platform digital di Indonesia, konten-konten berbahasa Indonesia juga akan semakin mudah diakses secara global seperti itu. Namun meskipun faktor-faktor pendorong yang menjadikan potensi bahasa Indonesia itu semakin besar untuk menjadi bahasa internasional cukup banyak, ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi teman-teman untuk mencapai hasil tersebut ya. Di antaranya tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi ke depannya adalah pertama, terkait dengan kurangnya standar pengajaran yang konsisten di luar negeri. Memang di beberapa instansi, di beberapa lembaga di luar negeri, terutama kaitannya dengan yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, itu sudah ada pengajaran bahasa Indonesia. Namun sampai saat ini pengajaran yang dilakukan itu belum dilaksanakan secara maksimal ya. Jadi masih kurang lah secara standar pengajaran bahasa di luar negeri. Kemudian kedua adalah kurangnya promosi di tingkat global dibandingkan bahasa lain seperti Mandarin, Spanyol atau Perancis. Jadi meskipun bahasa kita itu punya potensi, cuma secara daya saing kita itu masih kalah teman-teman bahasa kita. Mengapa? Karena ada kurangnya promosi di tingkat global, sehingga pengetahuan orang-orang secara global itu masih kurang terhadap bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah perlu adanya pengembangan konten digital yang lebih banyak dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang paling memungkinkan untuk saat ini, karena dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi dapat berkembang dan menyebar dengan cepat dengan cakupan yang sangat luas, sehingga dengan mengembangkan konten digital yang kreatif dan lebih banyak yang berbahasa Indonesia, maka hal tersebut diharapkan dapat mendorong potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional teman-teman. Nah, dari yang sudah aku paparkan, mungkin aku dapat simpulin nih beberapa hal. Di antaranya adalah terkait potensi yang begitu besar. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki peluang untuk menjadi bahasa internasional di masa depan. Meskipun saat ini belum, mungkin di masa depan tuh peluangnya sangat terbuka sekali. Namun hal ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, instansi pendidikan, hingga masyarakat luas untuk terus memperkenalkan dan melestarikan bahasa Indonesia di kancah internasional. Nah, sudah tahu kan apa-apa saja dan bagaimana cara untuk memaksimalkan potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional? Itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.